pandanglah kami masing-masing, jamahlah kami, dan lihatlah apa yang kami persembahkan kepadamu di dalam doa-doa dan permohonan kami. Kalau fisik itu sehat, tapi jiwa itu tidak sehat, maka yang terjadi adalah psikosomatis. Ketidakberesan dalam hal psikologi itu akan memberi dampak yang negatif di dalam bagaimana mereka menghayati hidup rohani secara sehat. Tujuan perjalanan hidup rohani itu keserupaan dengan Yesus. Interior intimo meo. Artinya Tuhan Allah itu tidak ada di luar sana. Tuhan Allah itu ada di dalam kedalaman batin. Maka peziarahan sesungguhnya adalah ketika orang tidak lagi mengandalkan hal-hal yang lahiriah, lalu kemudian masuk ke dalam batinnya. Kerapuhan kelemahan manusia itu bisa diatasi tanpa harus ada usaha manusia. Itu yang kemudian orang bilang gratia gratis data. Rahmat yang cuma-cuma. Tapi itu tidak pernah atau jarang dirasakan oleh manusia. Untuk hidup lebih bahagia, sehat secara rohani dan jiwa, orang harus gratia cooperans. Rahmat itu ada, kebahagiaan itu ada, kedamaian itu ada jika manusia bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Gratia cooperans. Nah, oleh karena itulah dalam proses pemulihan luka-luka batin ini seringkali menjadi area yang mesti digarap. Ini area yang mesti dikenali. Lalu biasanya cara mengenalinya bagaimana? Dengan melihat simptomnya. Ya kalau kemarin Romo Karol ngomong gejala-gejalanya. Alam bawah sadar itu tidak bekerja di atas memori. Ada sesuatu dinamika bawah sadar yang begitu kuat bisa menguasai hidup kita. Gejala-gejala gangguan jiwa. Tugas kita itu adalah kita mencari tahu gejala-gejala neurosis apa yang terjadi. Faktor pencetus neurosis cemas selalu berhubungan dengan kehidupan yang selalu berkembang. Dan tuntutan hidup, tetapi diri tidak sihat. Maka terjadilah dinamika-dinamika itu yang mengancam ya jiwa seseorang. Lalu histeria itu ya itu seperti orang tidak bisa mengontrol emosi, ya, tidak bisa menahan segala emosi, mungkin luka batin dan seterusnya. Lalu kemudian dia tidak bisa menahan, ya, mengontrol diri sehingga dia bisa kadang-kadang dia histeris,
Dia bisa pingsan, dia sadar lagi, dan seterusnya. Seturut kehendakmu yang kudus, sebab kami tahu bahwa dengan kebijaksanaan dan kasih-Mu. Lalu depresi, ada kekalutan pikiran, putus asa yang tidak memiliki pegangan, ya, keyakinan, harapan. Sehingga kemudian yang paling ekstrim dari depresi adalah orang mengisolasi diri. Dan ketika dia mengisolasi diri, maka yang ekstrim akan terjadi, yaitu bisa membunuh dirinya sendiri. Ada keinginan, ada kejadian sakit hati yang represi, yang ditekan, lalu kemudian disimpan di alam bawah sadar. Ya, tanpa kita ketahui dia munculnya itu tanpa kita sadari, tapi lewat gejala-gejala psikologi yang seperti ini. Ketidakberesan dalam hal psikologi itu akan memberi dampak yang negatif di dalam bagaimana mereka menghayati hidup rohani secara sehat. Yesus mengatakan kamu harus rendah hati. Tapi karena dia mengalami kondisi diri psikologis yang istilahnya dengan kecemasan, dengan macam-macam problemnya, dia membelokkan rendah hati itu ke rendah diri, dua hal yang berbeda. Nah, godaan bagi orang yang memiliki kemampuan itu adalah apakah kemampuan itu diabdikan untuk kemuliaan Tuhan atau demi popularitas diri. Kalau kondisi seperti itu, dia akan mencari istilah kompensasi untuk mengisi sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Maka dia akan berusaha untuk tampil sebagus mungkin untuk menutupi kelemahan, sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Acquirement artinya apa? Mencari, bekerja untuk mendapatkan nafkah yang baik, pekerjaan yang baik, memiliki kekayaan, orang yang berkecukupan. Karena pengetahuannya, keterampilannya, dia mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaan itu dia bisa mencukupi kehidupan keluarganya, punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, anak-anaknya berhasil, semuanya terjamin. Apa yang terjadi jika ini dibelokkan? Lalu dia menjadi orang yang miskin. Lalu dia menggunakan kata kemiskinan ini. Yesus bilang berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu yang mempunyai kerajaan surga. Maka saya bilang kemiskinan itu bisa dibelokkan untuk menutupi kekurangan dirinya yang malas bekerja. Berikutnya affiliation, kasih sayang. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan kasih sayang. Nah, sekarang apa yang terjadi jika orang memiliki kebutuhan psikologis yang berpengaruh negatif terhadap kebutuhan rohani? Cinta agape dibelokkan. Dia menyayangi, memperhatikan orang lain, tetapi kasih sayangnya itu lebih konsumtif untuk memuaskan ego dirinya.
Mengapa orang membelokkan cinta itu? Karena di dalam dirinya itu ada kehausan. Dia menampilkan seakan-akan dia benar-benar mencintai, memperhatikan orang lain. Tapi cintanya itu hanya untuk memuaskan ego dirinya. Tujuan perjalanan hidup rohani itu keserupaan dengan Yesus. Otonomi itu berada dalam posisi netral. Ya, yang tidak diharapkan itu adalah otonomi total. Orang seakan-akan hidup sendiri. Dia tidak membutuhkan orang lain lagi. Maka dia adalah orang yang asosial. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidup. Aggression, ya. Kekerasan fisik dan verbal demi kepuasan diri dan dendam. Konflik terjadi di keluarga itu karena berasal dari entah suami atau istri yang memiliki dendam masa lalu. Bisa saja dendam yang dialami karena diperlakukan tidak dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Karena dia tidak bisa melawan, membalasnya kepada orang tua, maka sekarang dia lampiaskan kepada pasangannya. Lewat kata-kata, lewat fisik. Dan kalau kita membiarkan itu, pada akhirnya ya akan menjadi masalah bagi kita. Termasuk misalnya kita merasa tiba-tiba tertekan tanpa tahu sebabnya apa, menangis tanpa tahu sebabnya apa, marah tanpa tahu sebabnya apa. Nah, itu bisa jadi muncul karena hal-hal yang ada di bawah sadar ini yang belum diformulasikan. Nah, kita perlu mendapatkan suatu cara pandang yang baru, yang lebih membuat kita serupa dengan Kristus. Saya sebut adikodrati, tapi sebenarnya tujuannya, maksudnya jelas, menjadi serupa dengan Kristus. Fase-fase 0 sampai dengan kurang lebih orang bisa memakai ininya, itu adalah fase yang sangat krusial untuk pertumbuhan seseorang. Jadi karakter orang, tingkah laku orang saat ini itu bisa dideteksi dari proses yang terjadi di sana. Karena apa? Ada emosi terpendam yang belum dirumuskan. Kita hadir, duduk diam, kita menghadirkan pengalaman-pengalaman yang kita sungguh sangat mengganggu kita. Nah, ini proses ini kita kerjakan selama beberapa hari ini. Dan kita sudah memulai itu. Anda semua juga sudah menemukan beberapa aspek. Mungkin nanti ketika ke rumah akan menemukan aspek yang lain. Silakan dikerjakan. Ada masa-masa ketika kita mengalami luka, itu terpendam di dalam, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang terlibat karena
mungkin seperti diceritakan sudah meninggal, atau karena seandainya saya melakukan rekonsiliasi, kejadian serupa akan terulang lagi. Maka di sini dibedakan antara mengampuni dan rekonsiliasi. Saya mengampuni si A ini yang sudah membuat saya terluka. Tapi soal rekonsiliasi ini hal yang kedua. Rekonsiliasi ini berarti dua belah pihak. Nah, di situ nilai melupakan dan mengingat tadi itu menjadi penting. Kita bisa melupakan, tetapi kita tidak boleh tidak mengampuni. Jadi harus mengampuni, karena pengampunan itu efeknya untuk kita, penyembuhan, pemulihan. Apapun itu, siapapun yang ada di sekitar kita punya potensi membuat kita terluka. Tapi kita sudah kenal, saya di poin ini gampang terluka, maka saya mesti hati-hati. Nah, kehati-hatian ini bisa diperoleh dari mana? Dari sikap tadi itu melupakan dan mengingat. Jadi supaya kita menjadi lebih bijaksana di dalam mengelola hidup kita. Entah itu menghindar, entah itu kalau memang saya sudah siap yang menghadapi itu. Nah, ini dinamika melupakan dan mengingat mesti dipegang. Tapi mengampuni adalah sebuah keharusan. Karena dengan itu kita bisa melepaskan segalanya. Jadi ada penderitaan yang layak untuk dihidupi, dihadapi, dan juga ada yang tidak. Yang layak ini yang mana? Ini yang berkaitan dengan komitmen kita tadi. Saya sudah berkomitmen di sini, jadi kalau muncul penderitaan di sini ya oke, saya terima. Dan kalau ini kita terima, kalau ini kita hidupi, di situ nanti kaitannya kalau dari sisi spiritualitas adalah redemptive suffering. Penderitaan yang membawa pemurnian, penderitaan yang membawa pengampunan, pengudusan. Dan di situ juga bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melewati perjalanan ini, komitmen ini, walaupun di dalamnya ada derita, walaupun di dalamnya ada rasa sakit, walaupun di dalamnya ada kemungkinan saya mungkin akan ditumpuk-tumpuk terus oleh berbagai macam persoalan itu. Saya mau mempersembahkan ini kepada. Untuk apa? Untuk pengudusan saya maupun untuk pengudusan dari orang-orang yang terlibat. Seluruh proses hidup kita ini pasti akan mengalami masa-masa malam gelap. Dan aspek malam gelap yang disebutkan di Yohanes Salib juga mengandung unsur pemurnian, pengudusan. Justru dengan pemurnian dan pengudusan ini, nanti kita dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mirip dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
kita diajak, diundang untuk mempersatukan penderitaan kita itu dengan penderitaan Yesus. Karena apa? Dia sudah memberikan contohnya. Penderitaan yang dia kerjakan itu bagi dia adalah necessary suffering. Penderitaan yang layak untuk dihidupi karena dia punya komitmen. Saya mau menyelamatkan manusia. Kita pun juga bisa mengerjakan hal yang sama. Tuhan, saya mau menghadapi penderitaan ini demi pengudusan si A, pengudusan si B, pengudusan si C, dan juga pengudusan pribadi saya.